Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang chapter 11 yaitu metodologi portofolio investasi. Saya Anita Fernanda, NRP 052184000029. Saya Raka Abadi Susilo, NRP 052118400102. Saya Prisa Anggreni, NRP 105. Saya Sarah Safira, NRP 120. Berikut adalah topik pembahasan dari chapter 11. Yang pertama akan dibahas oleh Aprisa. Yang pertama itu ada metodologi portofolio investasi. Jadi seperti individu yang mungkin memiliki portofolio dari saham dan obligasi, perusahaan juga memiliki portofolio tentang teknologi. Jadi dalam metodologi portofolio investasi itu merupakan teknik evaluasi investasi TI yang berdasarkan dengan manajemen portofolio. Dalam manajemen portofolio terdapat aktivitas pengumpulan semua investasi TI dalam suatu tempat dan kemudian dikontrol sebagai satu set kegiatan yang saling terkait. Manajemen portofolio menyediakan sarana untuk memonitor dan mengelola semua investasi TI dari suatu organisasi, sehingga manfaat, biaya, dan risiko investasi secara individunya itu dapat dinilai untuk menentukan apakah investasi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja organisasi atau tidak. Kemudian manajemen portofolio merupakan proses yang berkesinambungan yang memandang investasi TI sebagai aset dan lawan dari biaya organisasi atau cost. Aset investasi TI itu harus dikelola dan dipantau terus-menerus untuk membuat keputusan investasi yang terbaik. Metodologi portofolio investasi paling baik itu dapat diterapkan dalam situasi di mana jumlah investasi TI secara individu besar dan ketika telah diputuskan bahwa penting untuk menyelaraskan investasi TI dengan strategi organisasi. Terdapat dua metodologi yang biasa digunakan, yakni pendekatan portofolio Ward dan metodologi pemetaan investasi Peter. Langsung next. Pendekatan portofolio Ward merupakan suatu teknik pengambilan keputusan investasi TI yang memandang investasi TI sebagai terbagi menjadi kategori yang berbeda dalam sebuah portofolio investasi TI. Jadi setiap kategori pada investasi TI itu berkaitan dengan jenis manfaat yang spesifik dan teknik evaluasi yang tepat. Kategori ini disesuaikan dengan peran yang dimainkan dalam organisasi dan kebutuhan yang dibuat dalam bisnis untuk mengungkapkan hubungan antara investasi TI dan kesuksesan bisnis, serta memberikan arahan cara evaluasi. Setiap kategori dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tertentu dan diharapkan dapat memberikan manfaat tertentu pula. Jadi yang pertama terdapat kategori investasi strategis atau strategic investment, merupakan suatu strategi yang memfasilitasi perubahan dalam organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan dan mencapai keunggulan kompetitif. Investasi ini penting untuk mencapai tujuan bisnis dan pelaksanaan strategis organisasi. Manfaat dari investasi ini cenderung terjadi dengan cara berinovasi dan melakukan restrukturisasi proses bisnis internal dan hubungan eksternal. Kategori ini dapat menentukan biaya langsung dan beberapa manfaat kuantitatif, sementara manfaat intangible atau yang tidak terwujud dan tidak dapat dinyatakan dalam istilah kuantitatif akan dimasukkan ke dalam critical success atau risk factor. Cara terbaik untuk mengelola investasi strategis TI adalah dengan menggabungkan perencanaan bisnis organisasi dan perencanaan investasi TI, sehingga masalah-masalah bisnis dan strategi yang diterapkan tetap diperhatikan secara seimbang. Yang kedua, terdapat investasi yang berpotensi tinggi atau high potential investment. Jadi ini merupakan investasi yang mungkin penting atau tidak penting untuk kesuksesan bisnis. Investasi ini muncul karena perkembangan tujuan bisnis baru atau adanya kemajuan teknologi. Investasi ini tuh cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi karena berkaitan dengan inovasi yang keuntungannya masih belum diketahui. Karenanya investasi ini tuh biasanya dimasukkan ke dalam investasi R&D atau Research and Development. Salah satu tujuan mengevaluasi investasi yang berpotensi tinggi ini itu untuk mengidentifikasi manfaat dari TI dan menganalisis efek yang diharapkan pada kinerja bisnis. Para ahli akan mengevaluasi dan menetapkan hasil evaluasi untuk memutuskan apakah harus berinvestasi atau tidak. Jika diterima dan sukses, maka investasi ini itu dapat diteruskan untuk menjadi investasi strategis, investasi pabrik, atau investasi pendukung. Investasi ini tuh juga dapat ditolak karena beberapa alasan. Jadi salah satunya itu kegagalan dalam hal prototipe.
Yang ketiga, terdapat investasi pabrik atau factory investment. Biasanya ini disebut sebagai operational investment karena investasi ini itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan kegiatan pada organisasi. Pada investasi ini, organisasi sangat bergantung untuk menciptakan eksekusi yang sukses dari operasi dan meningkatkan dukungan terhadap desain, pengembangan, produksi, dan hasil dari produk serta jasa. Manfaat investasi pabrik TI timbul dari keinginan menyelesaikan tugas dengan cepat dan dengan sumber daya yang terbatas atau sedikit. Pada evaluasi ini biasanya akan digunakan pendekatan studi kelayakan atau feasibility study. Terdapat 3 jenis kelayakan, yakni kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan operasional. Jadi yang pertama, contoh dari kelayakan teknis itu apakah hardware, software, dan sumber daya teknik ada untuk menerapkan TI. Kemudian contoh dari kelayakan ekonomi adalah apakah manfaat IT lebih besar daripada biayanya. Dan yang terakhir, kelayakan operasional, contohnya adalah apakah TI yang diusulkan sesuai dengan konteks manajerial dan organisasi yang ada. Selain menggunakan studi kelayakan, biasanya itu digunakan pendekatan secara terpusat, di mana standar check sheet item digunakan untuk mengevaluasi semua investasi pabrik TI secara konsisten, sehingga keputusan yang dibuat akan konsisten dari waktu ke waktu sehubungan dengan investasi pabrik TI. Jadi yang terakhir ada investasi pendukung atau support investment. Jadi merupakan investasi TI yang dapat meningkatkan efisiensi dari aktivitas pendukung pada organisasi. Aktivitas pendukung ini adalah aktivitas yang menjadi dasar untuk melakukan proses bisnis utama dan kegiatan organisasi. Manfaat utamanya itu meningkatkan efisiensi aktivitas pendukung dan produktivitas pada organisasi. Peningkatan produktivitas ini cenderung mudah diukur secara kuantitatif, yang memungkinkan beberapa bentuk analisis biaya manfaat menjadi teknik evaluasi yang paling tepat, karena mencakup metode yang membandingkan biaya kuantitatif dengan keuntungan kuantitatif dari suatu investasi TI. Seperti halnya dengan faktor investment, beberapa manfaat dari support investment mungkin tidak berwujud, dan teknik evaluasi yang tepat harus digunakan dalam hubungannya dengan analisis biaya manfaat untuk mengevaluasi support investment. Dan selanjutnya adalah mengevaluasi investasi individual. Jadi itu apa? Yaitu pendekatan portfolio work melibatkan beberapa langkah yang mungkin dilakukan untuk mengevaluasi investasi TI secara individual. Jadi beberapa di slide selanjutnya adalah langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, membangun portofolio dari investasi TI yang berjalan. Tim dalam organisasi harus menentukan investasi mana yang termasuk dalam salah satu dari 4 kategori investasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk menyelesaikan ini, Board menyarankan untuk menentukan kontribusi strategis dari masing-masing investasi TI yang dapat dihitung sebagai tingkat investasi TI mana yang berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dan faktor penentu kesuksesannya. Yang kedua, menentukan seberapa jauh tiap investasi TI membantu pencapaian tujuan dan faktor penentu kesuksesan dari perusahaan. Satu metode yang dapat dilakukan yaitu menentukan apakah suatu investasi TI berkontribusi strategis besar, sedang atau kecil. Investasi strategis TI akan berkontribusi besar, sedangkan potensi investasi yang tinggi memungkinkan berkontribusi sedang atau besar. Investasi pabrik akan berkontribusi antara sedang atau kecil, dan dukungan investasi akan berkontribusi sangat kecil dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya yang ketiga, mengevaluasi investasi TI. Dalam mengevaluasi investasi TI itu terdapat beberapa tipe dari teknik evaluasi yang ada, yaitu yang pertama, investasi strategis TI mempunyai keuntungan intangible. Karena itu, teknik evaluasi yang melihat kedua sisi, tangible atau intangible, bisa jadi paling cocok untuk investasi strategis TI dan dapat menggunakan CSF analysis, multi-factor scoring method, balance scorecard, dan lainnya. Yang kedua, investasi TI yang berpotensi tinggi cenderung memiliki resiko dan mempunyai keuntungan biaya yang tidak diketahui oleh pembuat keputusan. Maka dibutuhkan teknik evaluasi yang mempertimbangkan resiko seperti menggunakan multi-objektif, multi-kriteria methods, Delphi methods, benefit risk analysis, proses quality management. Yang ketiga, investasi pabrik ditujukan untuk mengembangkan performance operasional dari organisasi. Keuntungan dan biaya investasi pabrik cenderung tangible, maka cost benefit analysis, net present value analysis, return on investment, atau teknik finansial yang lainnya, yaitu
teknik-teknik yang paling cocok untuk digunakan. Nah, pada beberapa kasus keuntungan yang paling penting dari investasi pabrik bisa jadi intangible. Maka Ward sendiri menyarankan untuk menggunakan CSF analysis. Yang keempat, yaitu investasi dukungan TI, arahan untuk mengembangkan aspek produktivitas dari organisasi dan mengembangkan umumnya dihitung dari kuantitatifnya. Maka investasi dukungan TI ini dievaluasi dengan teknik finansial seperti cost benefit analysis, net present value analysis, dan payback period. Nah, beberapa manfaat penting dari dukungan TI mungkin juga tidak berwujud, dan manfaat ini harus dipertimbangkan dalam analisis. Kemungkinan besar akan digabungkan dalam analisis secara terpisah untuk mendukung beberapa evaluasi yang ada, misalkan evaluasi keuangan. Nah, harus diakui bahwa organisasi biasanya telah menerima teknik evaluasi yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi jenis investasi TI tertentu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pertimbangan harus diberikan pada teknik yang biasa digunakan saat memilih teknik evaluasi. Selanjutnya, menentukan prioritas. Nah, di sini untuk menentukan prioritas investasi TI, Ward menyarankan untuk mempertimbangkan 3 hal, yaitu keuntungan TI, biaya TI, dan risiko TI. Kemudian pada masing-masing investasi tersebut ditentukan prioritas berdasarkan aturan prioritas. Penentuan prioritas ini dari investasi dukungan TI dan investasi strategis TI dapat dikatakan cukup sederhana. Nah, untuk investasi dukungan TI yang mendapatkan keuntungan paling besar dengan sumber daya yang paling sedikit harus mendapatkan prioritas tertinggi. Dengan kata lain, investasi TI dengan rasio keuntungan dan biaya paling tinggi harus lebih diutamakan daripada investasi dengan rasio yang lebih rendah. Yang pertama, misalkan prioritisasi untuk permasalahan strategis investasi TI. Nah, contoh di sini, misalkan untuk memprioritaskan dukungan investasi TI dan untuk memilih salah satu dari 3 aset yang ada. Jadi, pada tabel tersebut menyajikan bahwa rasio manfaat terhadap biaya untuk setiap alternatif investasi, dukungan, dan prioritas yang disesuaikan untuk investasi itu dipilih prioritas tertinggi dengan rasio paling tinggi, yaitu 1, jadi 4 juta per 2 juta sama dengan 2. Kemudian di sini selanjutnya, selain faktor mencapai tujuan bisnis, menurut Ward itu efek risiko bisnis dan infrastruktur juga penting untuk dipertimbangkan. Nah, misalkan harus memprioritaskan di antara 3 pabrik yang berbeda, jadi ada faktor ekonomi dan non-ekonomi yang sama penting. Nah, misalkan ada 10 manajer untuk yang harus memilih untuk menghitung setiap alternatif investasi pabrik menggunakan 4 faktor yang telah disarankan Ward pada slide-slide sebelumnya. Dan rata-rata perhitungan dari 10 manajer tersebut digunakan untuk menentukan prioritas investasi. Jadi 3 alternatif tersebut akan dihitung untuk menggunakan skala 1-9, di mana 1 merepresentasikan nilai yang buruk, sedangkan 9 nilai yang baik dalam kriteria kepuasan. Nah, selain itu juga dianggap bobot diberikan pada setiap faktor berdasarkan evaluasi tingkat kepentingannya juga. Selanjutnya, misalkan perhitungan investasi TI dengan metode Ward. Di sini ada tabel yaitu bobot faktor yang dikalikan nilai dengan jumlah dari setiap alternatifnya. Nah, alternatif dengan nilai tertinggi adalah alternatif paling baik. Nah, dari tabel tersebut hasilnya pabrik A menjadi prioritas tertinggi untuk melakukan investasi, yaitu totalnya 6,6 dari seluruh bobot faktor dan jumlah yang telah dikalikan. Nah, selanjutnya misalkan asumsi itu total biaya di pabrik, misalkan ABC itu 2 juta, 1,2 juta, 1,250 juta. Walaupun dalam perhitungan faktor pabrik A sebelumnya, itu yang terbaik adalah pabrik A, yaitu mendapatkan prioritas tertinggi. Nah, mungkin bisa tidak diberikan nilai tertinggi karena biayanya misalkan lebih besar. Nah, di sini di rasio perhitungan keuntungan biaya itu diperhitungkan biayanya kan, jadi mungkin saja prioritas yang sebelumnya itu berbeda. Nah, biaya tentunya juga menjadi pertimbangan, dan dalam tabel itu ada perhitungan rasio biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini itu pabrik B menjadi alternatif utama, jadi bukan pabrik A lagi selama belum ada peluang untuk munculnya faktor pertimbangan lain. Nah, kesimpulan dari metode Ward ini, kategori investasi yang terakhir yaitu investasi berpotensi tinggi. Nah, di sini menyiapkan prioritas untuk investasi berpotensi tinggi mungkin bisa lebih sulit daripada investasi pabrik dengan keuntungan non-ekonomi. Nah, di investasi berpotensi tinggi bisa seperti investasi riset dan pengembangan atau R&D, dan seringkali membutuhkan analisa yang cepat dan implementasi dari sebuah prototipe untuk menentukan lamanya investasi jika dilakukan.
Nah, seringkali sebuah analisis dari sumber daya yang tersedia dilakukan, misalkan kondisi ekonomi, teknis, atau organisasi juga dimaksudkan ke dalam hal kemampuan teknis, pengetahuan karyawan, keuangan, atau budaya organisasi juga. Nah, di tabel tersebut disajikan kesimpulan dari metode WORK untuk setiap kategori yang digunakan untuk menentukan prioritas. Nah, misalkan di kategori yang investasi strategis, itu tujuannya untuk mencapai tujuan bisnis dan pelaksanaan strategi bisnis organisasi. Nah, manfaatnya yang tangible, teknik evaluasinya yaitu dilihat dari kedua sisi, tangible dan intangible, dengan CSF analisis, multi-factor scoring, method, dan balance scorecard. Kemudian aturan prioritasnya, investasi TI strategis ini berkontribusi banyak untuk tujuan bisnis yang menggunakan paling sedikit sumber daya harus menjadi prioritas tinggi. Kemudian yang kedua, investasi yang berpotensi tinggi dengan tujuan penting atau tidak penting untuk kesuksesan bisnis. Manfaatnya itu tidak diketahui keuntungannya. Teknik evaluasinya bisa mempertimbangkan resiko dengan menggunakan multi-objektif, multi-kriteria method, Delphi method, benefit risk analysis, proses quality management. Nah, aturan prioritasnya itu investasi TI ini dengan menggunakan nilai CSF yang tertinggi atau faktor tertinggi untuk mendapatkan prioritas tertinggi. Selanjutnya investasi publik, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan kegiatan pada organisasi. Manfaatnya yaitu keuntungan dan biaya investasi publik cenderung yang tangible. Teknik evaluasinya dapat menggunakan cost benefit analysis, net present value analysis, return on investment, dan CSF analysis. Aturan prioritasnya investasi TI dengan nilai tertinggi dengan mempertimbangkan ekonomi, CSF, risiko, dan pengembangan infrastruktur dengan sumber daya paling sedikit harus diprioritaskan paling tinggi. Yang terakhir, investasi pendukung, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan support activity pada organisasi. Manfaatnya efisiensi, peningkatan support activity, dan produktivitas pada organisasi. Teknik evaluasinya menggunakan cost benefit analysis, net present value analysis, dan payback period. Aturan prioritasnya investasi TI dengan keuntungan ekonomi yang paling tinggi dan menggunakan paling sedikit sumber daya yang harus menjadi prioritas utama. Selanjutnya ada metodologi pemetaan investasi akan dijelaskan oleh teman saya. Metodologi pemetaan investasi adalah teknik evaluasi yang komprehensif, yang terdiri dari rekomendasi untuk membuat sebuah peta portofolio investasi, evaluasi strategi TI secara keseluruhan, identifikasi dan evaluasi investasi individu, dan mengelola keuntungan secara implementasi. Metodologi ini digunakan sebagai alat manajemen TI secara keseluruhan untuk menilai dan memonitoring setiap aspek investasi TI. Pemetaan investasi dikembangkan oleh Glenn Peters sebagai metode untuk mengidentifikasi secara efektif manfaat tersebut. Memetakan portofolio investasi. Ini ada mengidentifikasi dan mengatur keperluan TI sangatlah penting untuk kesuksesan dari investasi TI. Dalam metodologi pemetaan investasi, dua faktor penentu yaitu vertikal, ditujukan dengan poin-poin per kotak, dan horizontal, ditujukan dengan poin-poin angka. Ada 3 jenis keuntungan yang meliputi. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas, yang kedua yaitu meminimalkan risiko, yaitu memperluas bisnis. Keuntungan ini harus dipandang sebagai sebuah kesatuan dari keuntungan yang ada. Keuntungan kontinu pada gambar di samping membantu pembuat keputusan menentukan penempatan investasi TI yang sebenarnya di dalam investasi. Skala dari 15 hingga 15 digunakan untuk menyatakan nilai keuntungan, di mana bukan berarti skala negatif mencerminkan kerugian, tapi hanya digunakan sebagai penanda investasi pada pemetaan portofolio investasi. Total angka pengukuran pada skala Peter ini adalah 30, dan masing-masing kotak kiri, tengah, dan kanan adalah penanda kategori investasi. Setelah semua kasus keuntungan dari identifikasi TI diidentifikasi dan diberi nilai pada skala horizontal, masing-masing dari kasus tersebut harus dikategorikan berdasarkan teori Peters, yaitu yang satu itu mendukung secara infrastruktur perusahaan seperti telekomunikasi, software, dan prosesor. Yang kedua yaitu secara rutin dapat mengoperasikan proses bisnis perusahaan, seperti jadwal rapat, financial report, dan procurement system. Yang ketiga itu dapat mempengaruhi pangsa pasar. Contohnya adalah ketika e-commerce berhasil membuat budaya konsumtif pada masyarakat kelas menengah ke atas. Seperti manfaat dari TI yang dipandang sebagai sebuah rangkaian, tipe-tipe dari investasi TI juga bisa dipandang sebagai sebuah rangkaian investasi. Gambar di samping bercerita mengenai bagaimana penjelasan dari setiap detail dari investasi TI pada portofolio yang hendak dibuat.
Skala yang digunakan tetap sama dengan total 30. Perbedaannya hanyalah kasus yang dianggap teknikal akan masuk kepada skala min 15 hingga min 5. Gambar di samping menunjukkan beberapa investasi TI, seperti yang logistik dan kantor dan administrasi melintasi dua jenis investasi TI. Hal ini dikarenakan sistem logistik mungkin akan mempengaruhi pelanggan maupun pendukung proses bisnis, sementara sistem kantor dan administrasi mungkin akan mendukung proses bisnis dan merupakan bagian dari infrastruktur teknis. Investasi TI yang menyeberang ke berbagai kategori investasi cukup sebagai manfaat umum di pemetaan investasi. Mengevaluasi investasi TI. Nah, investasi TI selalu dapat digunakan sebagai tolak ukur dari strategi TI yang digunakan dalam menunjang proses bisnis perusahaan. Untuk melakukan evaluasi investasi TI yang telah dilakukan, selain mengkategorikan kasus yang telah terjadi pada skala 30 poin, diperlukan pula titik koordinat pada peta skala sebagai pembentuk portofolio tersebut. Nilai yang dihasilkan dari pemberian titik koordinat berfungsi untuk memberikan tempat pasti atau plot pada jenis investasi TI yang ada. Contoh, sebuah perusahaan mencoba untuk mengetahui apakah menggunakan sistem Electronic Data Interchange atau EDI akan membuat hubungan data mereka berjalan lebih baik dengan para supplier. Anggota decision maker sudah mengevaluasi dan mengidentifikasi bahwa EDI memang menguntungkan dan keuntungannya pun bersifat tangible, dan memberikan skor pada min 10 hingga 3 pada skala min 15 hingga 15. Keuntungan ini menaikkan produktivitas dan meminimalisir suatu risiko bagi perusahaan tersebut. Para decision maker juga menentukan bahwa EDI tersebut adalah suatu yang bersifat teknikal dan dapat membantu proses bisnis perusahaan. Akhirnya mereka pun memberikan nilai min 10 hingga min 4 pada skala min 15 hingga 15. Nah, berdasarkan gambar di samping, investasi TI diplot oval pada kisi-kisi portofolio investasi. Sebuah portofolio pemetaan investasi yang lengkap harus dibangun dengan memuat isi dari setiap investasi TI yang diperlukan untuk jenis evaluasi tertentu. Mapping portofolio di investasi bertujuan untuk yang pertama itu membantu membuat keputusan dengan tujuan tertentu. Seorang pembuat keputusan butuh melakukan evaluasi strategi TI berdasarkan plot yang tersaji, sehingga akan terlihat apakah seluruh strategi perusahaan telah didukung dan membandingkan peta portofolio investasi dengan kompetitor. Yang kedua yaitu menentukan investasi TI secara individual sesuai dengan keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Lebih jauh lagi, pembuat keputusan lebih mudah dalam menentukan teknik evaluasi investasi, seperti cost benefit analysis, net present value analysis, atau payback period, untuk melengkapi metodologi portofolio investasi. Karena metodologi pemetaan investasi lebih berfokus pada identifikasi manfaat dan manajemen, Peters membangun framework dengan nama cost benefit hierarchy atau hierarki biaya manfaat yang membantu para pembuat keputusan dalam memilih matriks pengukuran untuk mengevaluasi manfaat investasi TI. Berikut adalah beberapa poin penting dari framework cost benefit hierarchy. Yang pertama yaitu digunakan untuk menilai manfaat investasi TI. Yang kedua, nilai manfaat berdasarkan pengaruh yang diharapkan dari para pembuat keputusan terhadap profitabilitas. Lalu yang ketiga, pada framework ini diasumsikan terdapat dua tipe manfaat yang mempengaruhi profitabilitas, yaitu terjadinya penghematan biaya dan menghasilkan pendapatan. Dari framework ini akan terlihat gambaran pengaruh variabel penghematan biaya pada profitabilitas, begitu juga dengan menghasilkan pendapatan. Untuk membuat cost benefit hierarchy atau hierarki biaya manfaat, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel kunci terukur yang merefleksikan pengaruh dari perkiraan manfaat terhadap kinerja perusahaan. Variabel terukur adalah sesuatu yang dapat diukur secara kuantitatif, tetapi bukan hal yang esensial dalam istilah moneter. Contohnya adalah perputaran persediaan, waktu tunggu pelanggan, waktu untuk melakukan perbaikan, dan jumlah panggilan berjalan per hari. Diasumsikan seluruh manfaat baik tangible yang terlihat maupun intangible yang tidak terlihat dapat diukur secara kuantitatif. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi perkiraan perubahan yang terjadi pada variabel kunci dan pengaruhnya terhadap profitabilitas. Perkiraan perubahan berstimulkan digambarkan pada level kedua dari hierarki, sedangkan pengaruh terhadap profitabilitas digambarkan pada level atas. Lalu ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian itu mengolah manfaat yang udah dijelaskan sebelumnya, cost benefit hierarchy. Di sini itu mengolah manfaat itu akan mengidentifikasi perubahan yang diharapkan dalam key variables dan dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan.
Nah, perubahan dan efek yang diharapkan ini digambarkan pada tingkat kedua hierarki, sementara dampak pada profitabilitas digambarkan pada tingkat atas, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Pengambil keputusan mendiskusikan kemungkinan perubahan dari setiap key variabel dan menentukan dampak dari terhadap profitabilitas perusahaan. Misalkan mereka harus menilai dampak dari peningkatan loyalitas pelanggan pada profitabilitas perusahaan. Maka pengambil keputusan itu mungkin memutuskan bahwa variabel penjualan adalah ukuran pengganti yang paling tepat untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan investasi TI akan menghasilkan peningkatan penjualan sebesar 5%. Nah, kenaikan penjualan 5% dapat diterjemahkan ke dalam angka dolar yang mewakili dampak moneter pada profitabilitas. Setelah setiap pengaruh key variabel ditentukan, jumlah keseluruhan dapat dinilai untuk dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan, yaitu jumlah dolar ditambahkan untuk mencapai peningkatan profitabilitas yang diharapkan secara keseluruhan. Peningkatan profitabilitas yang diharapkan dapat digunakan sebagai nilai keseluruhan manfaat yang dapat dikaitkan dengan investasi TI. Nilai ini dapat digunakan untuk mengevaluasi investasi TI alternatif dan sebagai masukan untuk jenis analisis lain, seperti dalam analisis net present value atau payback period analysis. Mengelola manfaat itu masuk ke tahap 3 dari metodologi pemetaan investasi, di mana tahap ini tuh mengelola manfaat dari TI sehingga mereka mendapatkan manfaat di organisasi itu benar-benar terwujud. Peters menyarankan penugasan tanggung jawab untuk manajer dalam rangka mencapai target variabel kunci didefinisikan ketika membuat cost benefit hierarki. Dalam contoh yang tadi yang sudah disebutkan, diasumsikan bahwa investasi TI akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan penjualan sebesar 5%. Maka seorang manajer akan bertanggung jawab menggunakan TI untuk meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga penjualan akan meningkat sebesar 5%. Kemudian manajer akan menetapkan tanggung jawab dukungan terhadap bawahannya untuk benar-benar membawa peningkatan 5% dalam penjualan. Seorang manajer bertanggung jawab untuk mengelola masing-masing variabel kunci dan mencapai target yang diharapkan. Penetapan tanggung jawab mungkin merupakan metode yang tepat untuk mengelola manfaat, namun penggunaannya tetap harus diperhatikan. Karena banyak kasus variabel kunci utama untuk manfaat dari TI itu mungkin sebagai langkah terbaik, namun juga bisa tidak. Sehingga perawatan terbaik harus diambil dalam memilih tolak ukur utama sehingga manajer berfokus pada faktor yang membuat perbedaan. Selanjutnya, subjektivitas bahwa pengambil keputusan yang diperlukan untuk digunakan dalam banyak tahapan metodologi pemetaan investasi dapat menyebabkan kekhawatiran. Akibatnya, organisasi yang menggunakan metodologi ini harus menyadari kelemahan dan bersiap untuk mengimbangi kelemahan tersebut. Kemudian metodologi portofolio investasi lainnya, yaitu ada dua, menurut Berghog dan Mertens dan Bedel. Menurut Berghog dan Mertens, ini tuh mengevaluasi kontribusi investasi terhadap domain bisnis, kontribusi terhadap teknologi domain, dan dampak finansial dengan analisis net present value. Sedangkan menurut Bedel mengasumsikan bahwa TI mendukung kegiatan usaha dan beberapa kegiatan bisnis yang lebih penting daripada hal lainnya. Hal ini juga mengasumsikan bahwa efektivitas dan efisiensi TI menentukan kualitasnya. Metodologi portofolio investasi menurut Berghog dan Mertens itu mengevaluasi kontribusi investasi TI terhadap domain bisnis, kemudian kontribusi terhadap teknologi domain dan dampak finansial dengan menganalisis net present. Untuk menilai kontribusi bisnis dan teknologi, kriteria evaluasi untuk metodologi ekonomi informasi yang digunakan adalah sebuah weighted scoring method, serupa dengan yang disajikan dalam sebelumnya pada chapter 8. Investasi TI diplot pada peta dengan kontribusi terhadap domain bisnis pada sumbu vertikal dan kontribusi terhadap teknologi domain pada sumbu horizontal. Kemudian analisis keuangan net present value menentukan ukuran data yang mewakili setiap investasi TI. Ini merupakan contoh dari metode portofolio investasi Berghog dan Mertens. Kedua yaitu metodologi portofolio investasi menurut Bedel.
Ini akan mengasumsikan bahwa TI itu mendukung kegiatan usaha dan kegiatan bisnis itu lebih penting daripada hal lainnya. Hal ini juga mengasumsikan bahwa efektivitas dan efisiensi TI menentukan kualitasnya. Investasi TI diprioritaskan dengan skor total kontribusi dihitung sebagai skor untuk pentingnya sebuah TI, kemudian dikalikan dengan skor untuk kualitas sebuah TI. Ketiga portofolio yang dibentuk untuk menunjukkan secara keseluruhan strategi investasi, bidang investasi dari semua kegiatan usaha, dan daerah investasi kegiatan tertentu. Pentingnya investasi TI merupakan sumbu vertikal, sementara kualitas dari investasi TI merupakan sumbu horizontal. Aplikasi manajemen portofolio mungkin sangat sederhana atau bisa jadi sangat kompleks. Itu berdasarkan teori portofolio menurut model Markowitz yang digunakan untuk mengevaluasi investasi TI. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan diskusi. Jadi soal pertama, bagaimana metode portofolio berbeda dengan metode finansial dasar seperti return on investment? Apakah mereka benar-benar berbeda? Jadi metode keuangan dasar atau lebih dikenal dengan keputusan penganggaran modal atau capital budgeting decision itu lebih berfokus pada real assets, misalnya mesin, fasilitas, manajemen expertise, dan TI. Sedangkan portofolio merupakan teknik evaluasi investasi TI berdasarkan manajemen portofolio. Dalam manajemen portofolio terdapat aktivitas pengumpulan semua investasi TI dalam satu tempat dan dikontrol sebagai satu set kegiatan yang saling terkait. Dalam portofolio sendiri biasanya terdapat kumpulan investasi keuangan seperti saham, obligasi, komoditas, uang tunai, dan setara dengan kas, termasuk dana tertutup dan dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF. Berbeda dengan metode keuangan dasar, portofolio dapat berisi berbagai macam aset, termasuk real estate, seni, dan investasi pribadi. Metode keuangan dasar akan menggunakan perhitungan yang sederhana untuk menghitung keuntungan, payback period, dan sebagainya. Sedangkan portofolio berdasarkan pada data histori investasi TI dengan metode evaluasi yang dapat bersifat subjektif maupun objektif tergantung kepada tujuan organisasi. Namun bisa dibilang bahwa kedua metode tersebut memiliki tujuan akhir yang sama, yakni mendapatkan keuntungan terbaik dengan cost dan risk yang paling sedikit. Soal kedua yaitu di mana kita menggunakan champion dalam metodologi WARC. Jadi investasi berpotensi tinggi yaitu investasi yang mungkin atau mungkin tidak penting untuk kesuksesan bisnis. Nah, investasi ini muncul karena perkembangan tujuan bisnis baru atau kemajuan teknologi. Nah, cenderung dikaitkan dengan lebih banyak resiko dibandingkan jenis investasi lain karena manfaatnya tidak diketahui. Nah, karena itu tidak jelas apakah manfaat itu penting atau tidak untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, salah satu tujuannya itu untuk mengidentifikasi manfaat TI adalah menganalisis pengaruh yang diharapkan terhadap kinerja bisnis. Nah, akibatnya harus dikembangkan dan dilaksanakan dengan cepat dan murah untuk menentukan apakah investasi itu penting dan atau esensial untuk kesuksesan bisnis atau tidak. Nah, champion ini akan mendukung dan menganjurkan organisasi untuk melakukan investasi TI yang berpotensi tinggi dan harus mengevaluasi dan merepresentasikan hasil evaluasi kepada manajemen. Nah, kemudian manajemen akan memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak. Jika diterima dan berhasil, beberapa investasi berpotensi tinggi dapat menjadi investasi strategis. Nah, investasi pabrik atau investasi pendukung. Investasi berpotensi tinggi lainnya mungkin ditolak di awal dan yang lainnya mungkin dibatalkan sehingga prototipe gagal. Kemudian mengapa kita perlu champion? Nah, menetapkan prioritas untuk investasi berpotensi tinggi mungkin lebih sulit daripada investasi pabrik dengan benefit non-ekonomi. Nah, investasi berpotensi tinggi dapat disamakan dengan investasi research and development yang seringkali memerlukan analisis yang cepat dan implementasi di prototipe untuk menentukan kelangsungan hidup organisasi. Seringkali analisis ini terhadap sumber daya yang tersedia dilakukan dan kemudian diambil keputusannya yang terbaik untuk menggunakan sumber daya tersebut. Sumber daya ini mungkin bersifat ekonomi, teknis, organisasi, dan mencakup hal-hal yang seperti keterampilan teknis, pengetahuan karyawan, dana yang tersedia, dan budaya organisasi. Nah, seringkali champion dari proyek itu akan memilih ide untuk meningkatkan kinerja organisasi. Champion akan mengevaluasi investasi TI yang tersedia dan memberikan saran kepada manajemen tentang alternatif terbaik. Champion proyek yang membuat kasus terbaik sering menerima persetujuan untuk investasi. Nah, seorang champion proyek dapat memilih untuk menggunakan semua jenis teknik evaluasi untuk menyarankan rekomendasi untuk investasi. Nah, analisis CSF juga dapat digunakan untuk mendukung kasus proyek
champion tersebut. Selanjutnya, metode pemeringkatan faktor dapat digunakan untuk menilai faktor seperti CSF untuk mengevaluasi investasi berpotensi tinggi, yang mana dapat mendapatkan prioritas di atas yang lainnya. Nah, aturan prioritas untuk investasi berpotensi tinggi mungkin tidak secara resmi dinyatakan dalam organisasi, tapi secara informal. Karena CSF paling berpengaruh dan antusiasme champion sendiri harus mendapatkan prioritas tinggi. Nah, investasi berpotensi besar perlu dianalisis dan prototipe harus diterapkan dengan cepat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang efek sebenarnya. Nah, champion mencoba untuk mendapatkan persetujuan untuk prototipe atau sistem yang lengkap. Beberapa bentuk evaluasi akan diperlukan untuk menentukan prioritas investasi. Nah, biasanya faktor antusiasme dari champion ini dan faktor lain yang menentukan seberapa baik investasi akan membantu dalam memenuhi tujuan organisasi digunakan untuk menentukan prioritas. Kemudian soal yang ketiga yaitu sebuah studi kelayakan yang dibutuhkan dalam metodologi WORD. Mengapa? Manfaat investasi pabrik TI cenderung timbul dari keinginan menyelesaikan tugas-tugas lebih cepat dengan sumber daya yang lebih sedikit dan dari menghubungkan kegiatan usaha. Sehingga WORD menyarankan menggunakan pendekatan studi kelayakan yang ketat untuk mengevaluasi investasi pabrik TI. Studi kelayakan menganalisis apakah suatu investasi itu layak untuk diberikan sumber daya organisasi dan adanya kendala atau tidak. Adapun 3 jenis kelayakan yang harus dilakukan yaitu pertama, kelayakan teknis, apakah hardware, software, dan sumber daya teknis ada untuk menerapkan TI. Yang kedua, kelayakan ekonomi, apakah manfaat IT lebih besar daripada biaya. Yang ketiga, kelayakan operasional, apakah TI yang diusulkan sesuai dengan konteks manajerial dan organisasi yang ada. Menamakan investasi IT mana yang akan dengan IT, biaya IT, dan risiko IT. Yang akan sangat berguna bagi perusahaan dalam mengambil keputusan dengan memutuskan bahwa investasi IT dengan keuntungan terbanyak dan kerugian tersedikit akan mendapatkan prioritas tertinggi dibanding. Kemudian soal 5 yaitu apakah pemetaan investasi hanya latihan grafis atau apakah itu membantu dalam perencanaan keputusan TI? Bagaimana? Pemetaan investasi membantu dalam perencanaan keputusan TI. Dalam metodologi pemetaan investasi terdapat 2 faktor penentu, yaitu vertikal yang ditunjukkan dengan poin-poin per kotak dan horizontal ditunjukkan dengan poin-poin angka. Selain itu, Peters mengidentifikasikan 3 jenis keuntungan yang meliputi peningkatan produktivitas, kemudian meminimalkan resiko, dan memperluas bisnis. Keuntungan kontinum membantu pembuat keputusan menentukan penempatan investasi TI yang sebenarnya di dalam investasi. Kemudian ada skala dari min 15 hingga 15 digunakan untuk menyatakan nilai keuntungan, di mana bukan berarti skala negatif mencerminkan kerugian, tapi hanya digunakan sebagai penanda investasi pada pemetaan portofolio investasi. Kemudian decision makers mengelompokkan kasus yang terjadi selama investasi TI sesuai kategori vertikal dan diberi nilai pada skala horizontal. Masing-masing dari kasus tersebut harus dikategorikan berdasarkan mendukung secara infrastruktur, dapat mengoperasikan proses bisnis, dan dapat mempengaruhi pangsa pasar. Kasus yang dianggap teknikal akan masuk pada skala min 15 hingga min 5. Nah, lalu pada soal nomor 6 yaitu mengapa kita harus memiliki baik manfaat dan orientasi kontinum dalam metodologi Peters. Dikarenakan tidak semua investasi dapat memberikan semua manfaat dan orientasi sekaligus, maka perusahaan harus memilih manfaat dan orientasi yang tepat untuk suatu kebutuhan pada suatu investasi. Sebagai contoh, perusahaan ingin menerapkan sistem informasi pendataan stok barang, maka perusahaan bisa memutuskan apakah manfaat dari investasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas, dan apakah orientasi tersebut berada di antara infrastruktur dan proses bisnis. Nah, dengan ini, maka suatu investasi harus memiliki manfaat dan orientasi agar suatu kebutuhan dapat terselesaikan.
Selanjutnya soal nomor 7, bagaimana penilaian dari min 15 ke plus 15 mencoba untuk mencapai dalam metodologi Peters. Jadi skala min 15 hingga plus 15 digunakan untuk kontinum manfaat, di mana investasi yang lebih terwujud dinilai dalam skala 0 hingga min 15 dan yang kurang terwujud diberi peringkat pada skala 0 hingga plus 15. Yang seperti yang dijelaskan bahwa poin negatif ini tidak mewakili nilai negatif, namun tetapi hanya digunakan untuk merencanakan investasi pada peta portofolio. Dalam evaluasi proses pengambilan keputusan akan mengidentifikasi manfaat utama yang spesifik dari suatu investasi TI, kemudian menentukan skor tangibility. Dengan skala yang sama dari min 15 hingga plus 15 juga akan digunakan untuk menilai orientasi investasi dari sebuah investasi TI. Setiap kategori investasi orientasi memiliki 10 poin dengan total 30 poin untuk investasi orientasi. Investasi TI yang sangat terkait dengan teknik infrastruktur akan diberi skor min 15 hingga min 5, sedangkan yang dekat atau berhubungan langsung dengan pelanggan akan dinilai antara plus 5 dan plus 15. Investasi yang mendukung operasi bisnis suatu organisasi akan diberi skor antara min 5 dan plus 5. Beberapa investasi TI akan menyeberang ke berbagai kategori investasi dan manfaat investasi. Hal ini merupakan situasi yang cukup umum dalam pemetaan investasi. Soal ke-8, jelaskan penggunaan cost benefit hierarki di Peters metodologi. Di metodologi pemetaan investasi difokuskan pada identifikasi dan manajemen manfaat dari Peters, mengembangkan kerangka kerja yaitu disebut cost benefit hierarki yang membantu mengambil keputusan dalam memilih metrik yang dapat diukur untuk mengevaluasi manfaat investasi TI. Cost benefit hierarki adalah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai manfaat dari investasi TI. Nilai manfaat didasarkan pada dampak yang diharapkan terhadap profitabilitas. Nah, dalam kerangka ini diasumsikan ada dua jenis manfaat yang mempengaruhi profitabilitas, yaitu yang pertama memberikan penghematan biaya dan yang kedua yaitu menghasilkan pendapatan. Cost benefit hierarki menggambarkan variabel penghematan biaya dan pengaruhnya terhadap profitabilitas di salah satu sisi hierarki dan variabel penghasil pendapatan dan efeknya yang sesuai di sisi lainnya. Nah, langkah pertama dalam mengembangkan cost benefit hierarki bagi pengguna atau beberapa kelompok stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi variabel kunci yang dapat diukur untuk mencerminkan dampak manfaat yang diharapkan pada kinerja organisasi. Nah, contoh ada pada bab 1. Kemudian setidaknya satu variabel kunci harus dipilih untuk mengukur setiap manfaat utama. Variabel terukur adalah variabel yang dapat diukur dalam istilah kuantitatif dan mungkin tetapi tidak esensial dalam istilah moneter. Beberapa contoh variabel terukur yaitu perputaran persediaan, waktu tunggu pelanggan, waktu melakukan perbaikan, dan jumlah penjualan per hari. Diasumsikan bahwa misalkan semua manfaat baik yang berwujud atau tidak berwujud dapat diukur secara kuantitatif. Nah, manfaat tak terwujud harus diukur dengan variabel pengganti yang dianggap oleh pembuat keputusan sebagai tindakan pengganti yang tepat. Variabel kunci yang dapat diukur digambarkan sebagai dasar dalam cost benefit hierarki. Langkah kedua dalam pengembangan cost benefit hierarki yaitu mengidentifikasi perubahan yang diharapkan dalam variabel kunci. Nah, dan dampaknya terhadap profitabilitas. Perubahan dan efek yang diharapkan digambarkan pada level kedua dari hierarki, sedangkan dampak pada profitabilitas digambarkan pada level atas. Pengambilan keputusan mendiskusikan kemungkinan perubahan dari setiap variabel kunci secara individual dan menentukan dampak individual mereka terhadap profitabilitas perusahaan. Setiap pengaruh variabel kunci ditentukan jumlah keseluruhan dapat dinilai untuk dampaknya serta profitabilitas, yaitu jumlah misalkan dolar individu bertambah bersama untuk mencapai peningkatan profitabilitas yang diharapkan secara keseluruhan. Peningkatan profitabilitas yang diharapkan dapat digunakan sebagai nilai keseluruhan manfaat yang dapat dikaitkan dengan investasi TI. Nilai ini dapat digunakan untuk mengevaluasi investasi TI alternatif. Nilai juga dapat digunakan sebagai masukan untuk jenis analisis lain seperti net present value or payback period analysis. Nah, tahapan terakhir yaitu ketiga dari pemetaan investasi Peters adalah mengelola manfaat TI sehingga benar-benar terwujud cara menguntungkan bagi suatu organisasi. Peters menyarankan pemberian tanggung jawab kepada manajer untuk mencapai target variabel kunci yang ditentukan saat membuat cost benefit hierarki. Memberikan tanggung jawab mungkin merupakan metode yang tepat untuk mengelola manfaat, tapi penggunaannya
harus hati-hati karena banyak kasus variabel kunci yaitu pengganti untuk manfaat utama TI, dan variabel kunci ini mungkin atau bukan ukuran yang baik. Jadi harus diberikan alasan untuk memilih tindakan pengganti sehingga benar-benar mengukur apa yang ingin diukur, dan manajer harus berfokus pada faktor-faktor yang membuat perbedaan. Lebih lanjut lagi, subjektivitas harus digunakan untuk oleh pengambil keputusan dalam banyak metodologi pemetaan investasi dapat menimbulkan banyak hal. Jadi misalkan aktivitas pengambilan keputusannya itu organisasi yang menggunakan metodologi ini tuh harus menyadari kerugian dan bersiap untuk mengimbangi kerugian tersebut. Selanjutnya ada studi kasus pemetaan portofolio aplikasi investasi IT menurut persepsi level manajemen dan investasi IT terhadap kinerja organisasi. Studi kasus pada BPR Mustika Utama Kolaka Sulawesi Tenggara. Yang pertama akan dijelaskan oleh Afrisa. Jadi latar belakangnya Bank Mustika Utama sebagai salah satu bank perkreditan rakyat atau BPR yang bergerak dalam bisnis perbankan, yakni menerima simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan lalu menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Berdasarkan tinjauan operasionalnya, investasi IT BPR Mustika Utama belum maksimal, selain karena faktor dana yang terbatas. Kurangnya pemahaman mengenai investasi IT menyebabkan sirkulasi informasi tidak searah, dan ini sangat mempengaruhi produktivitas personil dalam level organisasi. Penelitian ini sangat penting karena pihak lower management masih sering disepelekan perannya, padahal mereka lah yang terlibat langsung dalam melaksanakan kegiatan perencanaan operasional sistem. Dengan adanya perencanaan strategis SI atau TI yang tepat melalui pemilihan pendekatan mapping portofolio investasi, kita dapat memahami peran dari level manajemen organisasi, begitupun kontribusinya dalam investasi IT, sehingga mampu menggambarkan ketercapaian investasi IT yang menyeluruh guna menciptakan lingkungan kondusif bagi peningkatan kinerja bisnis organisasi BPR Mustika Utama Kolaka. Dengan pertimbangan bahwa selama ini perencanaan di mas strategis berupa investasi IT, BPR Mustika Utama Kolaka masih menggunakan teknologi tradisional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Analisis pemahaman situasi saat ini, yaitu tahap ini terbagi atas dua, yaitu penggunaan strategi WART dan PEPART untuk membedakan strategi IT serta strategi bisnis dan analisis SWOT. Yang pertama ini adalah analisis bisnis. Di dalam internal ada visi, misi, dan lingkungan organisasional. Kemudian di eksternal, penelitian ini menggunakan analisis space, di mana ada politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu pemakaian aplikasi saat ini, menggunakan PISA dan Crystal Report. Kemudian penggolongan portofolio aplikasi saat ini, yang pertama portofolio aplikasi menurut persepsi top manajemen. Kemudian menurut persepsi middle management. Kemudian portofolio aplikasi menurut persepsi lower management. Dan di sini ada arsitektur aplikasi saat ini. Kemudian analisis eksternal SITI hampir sama dengan analisis eksternal bisnis, di mana menggunakan analisis PES terhadap tren teknologi yang diterapkan perusahaan. Potensi aplikasi yang diharapkan akan memberi sebuah pengukuran relatif mengenai kontribusi dari SI atau TI terhadap bisnis yang sedang berjalan. Kemudian ada analisis SWOT yang digunakan untuk menjabarkan strength, weakness, kemudian opportunity, serta threat dari BPR dalam menjalankan aktivitas bisnis, di mana hasil dari analisis ini akan memberikan faktor kunci keberhasilan untuk dapat menentukan strategi mana yang telah menghimpun seluruh kepentingan level manajemen BPR. Berikut merupakan faktor internal IT BPR Mustika Utama Kolaka yang menurut beberapa persepsi, yaitu faktor strategik internal IT top management, kemudian eksternal top management, internal IT middle management, eksternal IT middle management, internal IT lower management, dan eksternal IT lower management. Kemudian skor pencapaian persepsi level manajemen itu disederhanakan ke dalam dua tabel, yaitu ringkasan persepsi SWOT IT dan analisis SWOT dan grafik SWOT. Kemudian mengacu pada penelitian Arif Afandi, Hakim Ghazali, dan Febi Artmodini,
serta hasil wawancara langsung dengan informan diperoleh informasi mengenai spesifikasi kebutuhan mereka atas aplikasi BPR. Identifikasi potensial aplikasi yang dibangun dalam analisis SWOT berdasarkan data dan informasi dari masing-masing level manajemen. Kemudian data itu dihasilkan potensi aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung pencapaian tersebut. Berikut merupakan beberapa data yang akan diperoleh dari beberapa pihak level manajemen. Yang pertama, ada identifikasi potensial IT SWOT menurut persepsi top manajemen. Yang kedua, aplikasi potensial yang dapat dibangun dari fitur aplikasi top manajemen. Yang ketiga, potensial aplikasi manajemen. Keempat, potensial fitur aplikasi untuk middle manajemen. Yang kelima, potensial aplikasi untuk lower manajemen. Dan yang keenam, aplikasi potensial yang dapat dibangun dari fitur aplikasi untuk lower manajemen. Matriks SWOT ini merupakan hasil analisa yang memberikan faktor kunci dari keberhasilan sehingga dapat menentukan strategi mana yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu analisis pemahaman situasi masa mendatang. Jadi di sini ada analisis critical success factor CSF. Yang pertama, analisis CSF untuk aktivitas peningkatan profit margin, kedua penurunan cost management, ketiga peningkatan kepuasan nasabah, keempat peningkatan kualitas layanan, kelima peningkatan volume pelayanan, keenam peningkatan fungsi bisnis, ketujuh peningkatan kinerja bidang operasional, kedelapan peningkatan inovasi layanan, ke-9 peningkatan produktivitas kerja karyawan, ke-10 peningkatan linkage program, ke-11 peningkatan kepuasan kerja karyawan, 12 peningkatan knowledge management. Nah, di sini ada merupakan identifikasi aplikasi potensial dari CSF, dipetakan menurut aktivitas dan kebutuhannya masing-masing pengguna dan dapat disajikan dalam beberapa tabel identifikasi kebutuhan aplikasi potensial CSF. Jadi di sini ada aktivitas, kebutuhan informasi, aplikasi potensial yang digunakan, kemudian penggunanya, top management, middle management, dan lower management. Di sini mengacu pada temuan Rahim Ghazali 2007 dari hasil wawancara dengan informan dari Bank BPR, diperoleh informasi identifikasi potensial aplikasi. Nah, potensi aplikasi ini akan dikembangkan menurut analisis CSF, yaitu ada pada tabel berikut ini. Jadi ada jenis potensi aplikasi, beberapa tersebut dari 19 tersebut dan penggunanya masing-masing. Selanjutnya ada analisis critical value chain. Di sini analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi value chain dalam meningkatkan value nasabah atau untuk menekankan biaya manajemen cost management. Dalam penelitian ini, analisis value digunakan untuk melihat rantai aktivitas dari masing-masing level manajemen, sehingga dapat diperoleh perbedaan persepsi mengenai aktivitas bisnis maupun IT dari yang ada di BPR. Yaitu ada di tabel tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis ketercapaian aktivitas masing-masing level manajemen menurut wawancara langsung dengan informan, dengan menilai kekuatan masing-masing level dalam mengupayakan realisasi kesuksesan bisnis. Mengacu pada temuan Rahim Ghazali, Arif Afandi, serta hasil wawancara langsung dengan informan, diperoleh informasi mengenai potensi aplikasi yang dapat dikembangkan antara lain sebagai berikut, yaitu ada jenis potensi aplikasi, 18 aplikasi, serta penggunaan aplikasinya di berbagai level manajemen. Selanjutnya, analisis IT Balance Scorecard. Setelah dilakukan analisis SWOT yang menggambarkan situasi aktual dari internal organisasi dan eksternal organisasi yang memengaruhi proses bisnis organisasi, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemetaan IT Balance Scorecard. Tujuan utama dari IT Balance Scorecard ini yaitu menjadi tolak ukur suksesnya atau gagalnya penyelenggaraan suatu bisnis microbanking adalah kinerja organisasi yang meliputi kualitas kerja, kemampuan kerja, serta kepuasan dan komitmen karyawan. Nah, adapun tahap penyusunan IT Balance Scorecard dalam penelitian ini di study case ini yaitu yang pertama menyusun Key Performance Indicator. Ada 4. Yang pertama indeks capaian indikator kinerja utama IKO. Kedua, nilai sasaran strategis NSS. Yang ketiga, nilai kinerja perspektif NKP. Yang keempat, nilai kinerja unit NKO. Yang kedua, menyusun peta strategi, yaitu isu-isu strategis yang ada dikelompokkan ke dalam 4 perspektif IT Balance Scorecard, yaitu perspektif corporate contribution, perspektif customer orientation, perspektif operational excellence, dan perspektif future orientation. 4 perspektif tersebut diletakkan ke dalam perspektif yang relevan dengan level manajemen seperti
peta yang digambarkan pada slide ini. Selanjutnya, analisis IT Balance Scorecard. Yang pertama berdasarkan peta strategi. Selanjutnya adalah penjabaran perspektif IT Balance Scorecard ke dalam inisiatif strategik berdasarkan persepsi level manajemen serta pengukuran indeks kerja IKO. IKO merupakan dasar bagi pemetaan portofolio investasi IT di mana hasil pengukuran indeks pencapaian IKO dan status per jenis IKO BPR pada tahun 2016, yaitu yang pertama perspektif corporate contribution IT balance scorecard menurut inisiatif level management, yang kedua menurut inisiatif strategic level management, yang ketiga menurut inisiatif operational excellence IT balance scorecard dari strategic level management, yang keempat perspektif future orientation dari inisiatif manajemen. Nah, berikut ini contoh pengukuran IKO pada corporate contribution IT balance scorecard. Selanjutnya, pengukuran nilai sasaran strategis didasarkan pada nilai capaian setiap IKO di pengukuran sebelumnya menjadi NSS, nilai sasaran strategis. Dan di sini dilakukan pembobotan untuk setiap perspektif IT balance scorecard dan status setiap NSS dari kinerja PPR mustika utama, yaitu dari corporate contribution nilai strategis, peningkatan margin profit dan penurunan cost management. Yang kedua dari customer orientation nilai sasaran strategis, peningkatan loyalitas nasabah dan kualitas layanan. Yang ketiga operational excellence terdiri dari 4 objektif strategis. Yang pertama peningkatan kinerja operasional yang unggul, kedua pengembangan fungsi bisnis, ketiga peningkatan produktivitas kerja karyawan, yang keempat peningkatan linkage program. Selanjutnya future orientation memiliki 2 objektif strategis yang masing-masing memiliki 3 inisiatif strategis, yaitu perlindungan terhadap risiko data dan pengembangan inovasi layanan. Nah, berikut ini contoh NSS dari pengembangan inovasi layanan indeks. Selanjutnya setelah ditentukan NSS pada langkah sebelumnya, maka ditentukan besaran nilai kinerja perspektif NKP untuk unit organisasi. Nah, hal ini bersifat fleksibel disesuaikan dengan karakteristik organisasi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan prioritas perspektif yang menjadi fokus strategi organisasi. Nah, nilai kinerja tersebut dituliskan dalam persamaan berikut. Nah, hasil pengukuran kinerja perspektif NKP dari BPR adalah sebagai berikut. Di pertama ada perspektif corporate contribution, yang kedua perspektif customer orientation, yang ketiga operational excellence, yang keempat future orientation, yang terakhir adalah dari bobot total dari NKP. Nah, berikut ini contoh dari NKP bobot total. Selanjutnya setelah nilai kinerja perspektif sudah ditentukan, maka ditentukan nilai kinerja unit NKO. Nah, hal ini berfungsi sebagai nilai kinerja PPR yang sudah dapat diketahui. Nah, hal ini ditentukan untuk menentukan cara menjumlahkan seluruh NKP, yaitu pada tabel berikut ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nah, misalkan 101,83 itu NKO berstatus hijau. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja PT BPR dengan menggunakan metode IT BSC sangat baik. Nah, dan sudah cukup terjadi keseimbangan antara aspek finansial dan non-finansialnya. Nah, tetapi bukan agar ada pengukuran karena perusahaan harus melakukan perbaikan-perbaikan khusus pada komponen perspektif operational excellence yang masih memiliki sedikit kurang dibandingkan dengan yang lainnya. Selain itu, perbaikan pada komponen sasaran strategis lainnya seperti peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam menjalankan bisnis khususnya kredit berjangka dan juga masih berstatus hijau, sedangkan bisnis di masa mendatang dapat benar-benar memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Selanjutnya, analisis IT Balance Scorecard mengacu pada penelitian Arif Afandi, Kawem Ghazali, Febri Anmudini, serta hasil wawancara langsung kepada informan BPR. Didapatkan beberapa data yang diperoleh dari pihak level manajemen. Yang pertama, potensial aplikasi top manajemen dalam IT BSC, daftar fitur pendukung pada top manajemen, aplikasi potensial pendukung perspektif middle management, daftar aplikasi potensial beserta fitur pendukung perspektif middle management dalam IT BSC, aplikasi potensial pendukung persepsi lower management, serta daftar aplikasi potensial
dengan fitur pendukung persepsi lower management. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, potensial aplikasi top management dalam ITBSC, dan daftar fitur pendukung aplikasi top management dalam ITBSC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh HK. Berikut adalah klasifikasi aplikasi di masa yang akan datang. Nah, di sini ada klasifikasi menurut McFarlane. Klasifikasi portofolio aplikasi dilakukan dengan cara menentukan kuadran masing-masing aplikasi berdasarkan kriteria McFarlane. Nah, yang A yaitu berikut klasifikasi potensi aplikasi menurut persepsi top, middle, dan lower management. Di sini ada strategic, potensial, key operational, dan support. Nah, merujuk pada penelitian Effendi Arif dan Ghazali, dalam penelitian ini digunakan pernyataan arahan untuk memudahkan pengelompokan aplikasi ke dalam sistem. Spesifikasi aplikasi tersebut disusun berdasarkan validasi atas konfirmasi informan. Lalu yang B ada pernyataan retoris. Nah, berdasarkan validasi dari informan, maka dapat disajikan klasifikasi kebutuhan portofolio aplikasi berikut ini. Nah, berdasarkan tabel pernyataan di atas, maka selanjutnya adalah menjabarkan pengaruh aplikasi terhadap faktor yang ada. Korelasi dibangun berdasarkan pertanyaan pada lampiran 3. Adapun jabaran mengenai korelasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Klasifikasi aplikasi potensial menurut McFarlane Grid. Seperti pada gambar. Nah, klasifikasi aplikasi BPR Mustika Utama Kolaka mengacu pada penelitian Arif Effendi bahwa peta sistem aplikasi di atas merupakan representasi dari konsep ideal dari aplikasi yang dapat digunakan sebagai arahan yang mendukung struktur bisnis. Adapun manfaat dari aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai dasar identifikasi hubungan antara proses bisnis dan dukungan SI yang nyata. Lalu yang kedua yaitu sebagai dasar untuk memetakan aplikasi-aplikasi dan interaksinya. Yang ketiga ada sebagai dasar untuk mendapatkan prioritas implementasi aplikasi. Selanjutnya ada pemetaan portofolio investasi TI. Yang pertama, proses pemetaan portofolio investasi TI. Proses pemetaan ini terdiri dari rangkaian aktivitas untuk menggambarkan kondisi portofolio aplikasi investasi IT saat ini dan di masa mendatang, dan analisis potensial di masa mendatang menghasilkan perencanaan sistem yang efektif bagi kebutuhan seluruh stakeholder pengguna level manajemen untuk memperbaiki kinerja bisnis di masa mendatang. Yang pertama yaitu memetakan portofolio aplikasi saat ini dan nanti. Yang kedua, mengevaluasi potensial aplikasi kini dan nanti, yang terdiri dari dua hal, yaitu evaluasi potensial aplikasi berdasarkan dukungan pada sistem, kemudian terdapat evaluasi proses bisnis. Yang ketiga, mengambil keputusan pengendalian sistem aplikasi, yaitu pengaturan prioritas aplikasi berdasarkan metrik dari IRR dan kontribusinya. Yang pertama yaitu mengacu pada tabel yang ada sebelumnya. Setidaknya terdapat 4 jenis portofolio aplikasi di perusahaan, yakni 2 jenis portofolio aplikasi saat ini dan 2 portofolio aplikasi di masa mendatang. Diasumsikan bahwa sumbu X merupakan titik koordinat harapan dan sumbu Y merupakan titik koordinat aktual. Yang mana semakin mendekati angka positif 0 sampai plus 15, maka aplikasi didefinisikan sebagai aplikasi yang layak dipertahankan. Adapun nilai Z sebagai nilai R, yaitu ukuran lingkaran. Berikut merupakan tabel dari interval dimensi investasi IT. Dari pengaruh biaya IT, manfaat IT, dan risiko IT. Nah, potensial aplikasi diidentifikasi pada interval antara minus 15 hingga 0 sampai 5,0 merupakan aplikasi existing yang harus dipertahankan untuk 5 tahun mendatang. Sedangkan aplikasi dengan skor 6,0 sampai plus 15,0 merupakan aplikasi pendukung dari aplikasi sekarang yang diperlukan untuk evaluasi ke depannya serta benar-benar merefleksikan kebutuhan top, middle, dan lower management. Nah, selanjutnya pemetaan portofolio investasi saat ini menurut persepsi level manajemen, di mana proses identifikasi dilakukan secara terpisah untuk melihat perbedaan masing-masing dalam mendefinisikan sebuah aplikasi potensial. Nah, di sini yang pertama ada peta portofolio aplikasi investasi IT saat ini menurut persepsi top manajemen. Jadi ada PIS, MKIS, EIS, dan OIS. Setelah mengetahui posisi investasi IT menurut persepsi top manajemen, selanjutnya memetakan portofolio kinerja dengan memperhatikan standar investasi interval kinerja organisasi, yaitu dengan menggunakan skala interval kinerja organisasi seperti pada tabel tersebut. Yang kedua, peta portofolio kinerja saat ini menurut persepsi dari top manajemen organisasi. Selanjutnya, yang ketiga, peta portofolio aplikasi saat ini menurut top manajemen dengan mengacu pada gambar
sebelumnya. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa aplikasi terletak pada manfaat IT dan resiko IT sumbu X dan antara kemampuan kerja dan dan kepuasan kerja sumbu Y. Aplikasi tersebut merupakan Procurement Information System, Executive Information System, Marketing Information System, dan Office Automation System, seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya yang keempat, peta portofolio aplikasi investasi saat ini menurut persepsi middle management, dan yang kelima, peta portofolio kinerja middle management pada saat ini. Keenam, peta portofolio aplikasi saat ini menurut middle management. Ketujuh, peta portofolio aplikasi investasi IT saat ini menurut persepsi dari lower management. Yang kedelapan, peta portofolio kinerja menurut persepsi lower management. Yang kesembilan adalah peta portofolio investasi menurut lower management. Yang ke-11 yaitu ada peta portofolio investasi IT saat ini menurut persepsi manajemen. Jadi di sini ada dua, dan yang kanan adalah peta portofolio kinerja organisasi saat ini menurut persepsi level manajemen. Jadi digabung semuanya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh oleh Raka. Kak, unmute. Pemetaan portofolio aplikasi di masa mendatang. Nah, setelah memahami kondisi aplikasi saat ini, maka langkah selanjutnya adalah memahami potensi aplikasi yang bisa dikembangkan oleh perusahaan terlepas dari kondisi teknologi saat ini yang tidak mendukung proses bisnis. Berikut potensi aplikasi masa mendatang yang dapat dipertimbangkan organisasi. Dalam peta portofolio aplikasi masa mendatang, setidaknya terdapat 7 aplikasi potensial yang dapat dikembangkan oleh organisasi di mana top manajemen mengajukan aplikasi Group Support System sebagai aplikasi potensial di masa mendatang yang mampu mendukung pengambilan keputusan organisasi dalam yang objektif. Gambar pemetaan aplikasi masa mendatang top manajemen ditampilkan dalam gambar berikut ini. Yang pertama itu peta portofolio aplikasi potensial di masa mendatang bagi top manajemen. Yang kedua yaitu ada portofolio kinerja organisasi menurut persepsi middle management. Dan yang ketiga ada peta portofolio investasi IT middle management di masa mendatang. Yang keempat ada portofolio kinerja organisasi masa mendatang menurut persepsi middle management. Yang kelima ada peta portofolio aplikasi masa mendatang menurut persepsi lower management. Yang keenam ada portofolio kinerja organisasi menurut persepsi lower management. Dan yang ketujuh ada ringkasan peta aplikasi potensial di masa mendatang. Yang kedelapan ada peta kinerja harapan portofolio aplikasi di masa mendatang. Selanjutnya, evaluasi potensial aplikasi ini dan nanti akan dijelaskan oleh Sarah. Evaluasi kriteria kunci potensial aplikasi BPR saat ini. Proses evaluasi dalam tahap ini itu melibatkan identifikasi terhadap variabel kunci dari masing-masing potensi aplikasi. Variabel kunci antara satu departemen akan berbeda dengan departemen yang lain. Perbedaan persepsi dalam menghasilkan dukungan investasi IT dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi komponen aplikasi beserta variabel kunci yang mempengaruhi eksistensi dari aplikasi. Kedua, aplikasi yang dievaluasi saat ini yang masih belum optimal dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, proses identifikasi ini dilakukan untuk menemukan celah yang menjadi akar masalah dari fenomena produktivitas paradoks. Ini merupakan tabel hasil evaluasi dari variabel kunci investasi IT. Kemudian ini selanjutnya hasil dari evaluasi variabel kunci dan tabel terakhir. Berdasarkan tabel 3 yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa 16 aplikasi yang digunakan memiliki fungsi unik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun perlu diperhatikan lagi bahwa terdapat beberapa aplikasi yang memiliki kemiripan fungsi, yaitu aplikasi Human Resource untuk modul HR dan aplikasi Human Resource untuk modul kepuasan kerja, di mana untuk efisiensi anggaran aplikasi dapat digabungkan hingga menjadi satu aplikasi yang mewakili kedua aplikasi, yakni dengan menambah fitur kepuasan kerja pada komponen sistem aplikasinya. Penelitian ini menegaskan temuan Peter mengenai pengambilan keputusan objektif dalam pemetaan portofolio investasi perusahaan.
Hasil penelitian ini mendukung bahwa keputusan objektif dapat melibatkan komponen utama yang berhubungan dengan metrik keuangan dan komponen kualitatif bisnis atau komponen pendukung. Hasil penelitian ini juga membuktikan temuan Eric Weford yang menyatakan bahwa terdapat hubungan saling melengkapi antara IT dan nilai bisnis serta dalam pengembangannya terkait kesulitan untuk mengukur manfaat atau intangible. Dan evaluasi kriteria kunci potensial aplikasi BPR masa mendatang. Setelah mengevaluasi kriteria kunci untuk potensi aplikasi saat ini, langkah selanjutnya adalah menggali kriteria kunci dari aplikasi potensial aplikasi di masa mendatang. Di mana aplikasi potensial masa mendatang terdiri dari 7 potensial aplikasi yang antara lain disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, dari 7 potensial aplikasi di samping, setidaknya terdapat kemiripan fitur antara aplikasi Human Resource Information System modul HR dengan aplikasi Employee Information System modul HR. Kedua aplikasi ini dapat dikombinasikan agar menghasilkan fitur yang utuh mengenai langkah peningkatan kepuasan kerja karyawan. Evaluasi proses bisnis BPR akan dijelaskan oleh Aprisa. Jadi setelah memahami keunikan dari aplikasi BPR, langkah selanjutnya adalah memahami pengaruh variabel kunci terhadap proses bisnis. Identifikasi dilakukan pada proses pengendalian biaya dan peningkatan laba, di mana pada proses penekanan biaya perusahaan harus mempertimbangkan kontrol biaya rutin dan biaya tambahan yang seringkali mempengaruhi total biaya pada akhir tahun. Di lain pihak, perusahaan harus juga memaksimalkan profit melalui peningkatan volume kredit dengan mempertimbangkan pengaruh kelayakan terhadap intensitas ketersediaan modal kerja perusahaan. Selain itu, perusahaan juga harus semakin meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dalam penanganan kerjasama linkage. Sejauh ini, perusahaan sudah mengupayakan dengan maksimal yakni sebesar 388 juta rupiah telah dialirkan melalui layanan ini. Di lain pihak, perusahaan juga memaksimalkan dalam pengucuran dana kredit mandiri dengan total 2.530 juta yang cukup besar untuk skala BPR. Selanjutnya, peningkatan volume layanan tabungan dengan mempercepat proses pelayanan sehingga dapat mengurangi jumlah antrian nasabah. Selanjutnya, peningkatan layanan deposito berjangka dapat ditingkatkan yakni melalui peningkatan jangka waktu penyimpanan dana. Jadi berikut ini adalah gambar analisis proses bisnis BPR. Proses bisnis BPR ini berdasarkan gambar sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih fokus dalam penanganan kredit langsung daripada kredit melalui linkage program. Karena tingkat keuntungan yang lebih besar, persentase denda yang diterima juga cukup menjanjikan yakni sebesar 30% dari dana pelunasan kredit berjangka. Peningkatan kontrol biaya juga harus lebih diperhatikan, khususnya biaya overhead yang cukup tinggi yakni 291 juta agar meningkatkan modal kerja perusahaan. Perusahaan harus mengontrol juga aktivitas lainnya yang dapat memicu meningkatnya biaya manajemen. Peter menyatakan bahwa walaupun nilai pengembalian investasi IT atas suatu aplikasi berada pada titik negatif harus tetap dicatat karena secara umum nilai tersebut memiliki keterikatan dengan kebijakan strategi organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, penulis mempertimbangkan pendapat Evios yang dalam studinya menyoroti mengenai ketidaktelitian pengukuran produktivitas perusahaan di mana produktivitas dapat diukur secara akurat dan secara real. Di sisi lain, keuntungan dalam unit output real per unit memiliki input yang nyata, yakni unit IT. Dalam studinya, Peter mengidentifikasi masalah produktivitas IT di sektor manufaktur bahwa masih terdapat gap dan dapat disempurnakan dalam identifikasi produktivitas di sektor jasa. Selanjutnya, mengambil keputusan penggunaan aplikasi akan dijelaskan oleh Sarah. Mengambil keputusan penggunaan aplikasi merupakan proses tahap akhir dalam pemetaan portofolio aplikasi, di mana tahapan ini melibatkan metrik finansial sebagai ukuran kesuksesannya melalui metode net present value dan internal rate of return untuk memprediksi tingkat pengembalian dan nilai finansial dari seluruh aplikasi baik yang produktif maupun yang belum digunakan di masa mendatang. Perhitungan NPV dan IRR aplikasi yang saat ini ditunjukkan pada tabel sebelah kiri dan masa mendatang di sebelah kanan. Nah,
Kesimpulannya apa sih? Ya, jadi kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil temuan mapping portofolio investasi IT ditemukan bahwa terdapat 16 aplikasi yang memiliki irisan dengan indikator kemampuan kerja dan manfaat IT. Yang pertama adalah Procurement Information System, Marketing Information System, Office Automatic System, Executive Information System, Employee Information System, Financial and Human Resource Information System, Complaint Information System, Employee Information System Module Reward and Punishment, SNMP atau Simple Network Management Protocol, Financial Integrated System Application, Crystal Report, Workflow Application, Inventory Information System, Human Resource Information System Module HR, Human Resource Information System Module Job Satisfaction, dan yang terakhir aplikasi Monitoring Information System. Penelitian ini mendukung bahwa peta portofolio aplikasi sangat dibutuhkan dalam memahami persepsi pengguna mengenai penggunaan suatu aplikasi ideal bagi pengembangan bisnis di masa mendatang. Pertimbangan multifaktor seperti risiko terkecil IT menjadi faktor yang tidak dapat dihindari dalam pengadaan suatu teknologi baru. Dan dengan pendekatan ini menjadi sebuah wahana baru bagi pemetaan portofolio IT yang tidak hanya mempertimbangkan aspek pengembalian tetapi juga aspek lain seperti risiko IT yang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari peningkatan bisnis organisasi. Dan dari kami, terima kasih telah menonton.